morning everybody. How are you this morning? Alhamdulillah you are in a good condition, and I always hope may Allah always protect us wherever we are. Amin. Okay, you meet me again with Umi Asna, and I want to ask you what day is today? Very good. Today is Wednesday. Hari ini hari Rabu. As usual, every Wednesday you will study social or IPS. But before we start to study, let's pray together. Yuk kita berdoa bersama. Do you still remember how to pray before study? Yes, very good. Let's pray together. Tampung tangannya, ya kan nak? Okay, let's start. Pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihan. Amin. Alright my students, before we start the material of social today, I will call your name one by one. Umi, panggil dulu namanya satu-satu ya. Oke? Pino, Fahri, Hafiza, Aska, Kayasa, Kiran, Kaila, Keisha, kemudian siapa lagi? Raka, Mahdan, Rafa, Dafa, Irfan, Naila, Radit, next Echa, Salva, Embun, Silva, Didi, Yusuf, and then Rafael dan Azril. Semangat terus belajarnya ya nak. Anak Umi sudah kelas 6, jadi harus lebih semangat lagi belajarnya di rumah. Dan untuk mama-mamanya, Umi ucapkan terima kasih banyak karena sudah membantu Ananda dalam belajar daring di rumah, sudah membantu bukakan videonya dan menemani Ananda selama belajar. Umi harapkan kita saling bekerja sama untuk Ananda kita semua, ya Maya. Nah, anak Umi sekarang kita mulai pelajaran IPS-nya. So you can open your thematic book yang 6 ayat MRT page 56 halaman 56. Sudah dibuka nak? Yes, very good. Nah, di halaman 56 itu anak Umi akan belajar tentang bagaimana keadaan politik negara-negara ASEAN. Nah, apa itu maksudnya keadaan politik Umi? Nah, di sini anak Umi akan belajar bagaimana sistem pemerintahan, bentuk pemerintahan, dan juga bentuk negara dari setiap negara-negara di ASEAN. Anak Umi masih ingat berapa negara anggota ASEAN? Ya, pinter ya Naomi, ada 10 negara anggota ASEAN. Nah, 10 negara ini tentu berbeda bagaimana sistem negaranya, bentuk negaranya, dan sistem pemerintahannya. Nah, disitulah kita nanti akan membahas bagaimana masing-masing negara tersebut. Nah, jadi Naomi simak video Umi selanjutnya ya. Nah, Umi akan menjelaskan tentang materi tersebut hari ini, oke? Nah, anak Umi, apa itu sistem pemerintahan? Sistem pemerintahan adalah susunan yang teratur dari prinsip-prinsip yang melandasi berbagai kegiatan atau hubungan kerja antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam menyelenggarakan pemerintahan suatu negara. Legislatif artinya yang membuat undang-undang, eksekutif yang melaksanakan undang-undang atau peraturan, dan yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya undang-undang, ya nak ya. Nah, kemudian anak Umi akan belajar tentang bentuk negara, bentuk pemerintah atau sistem pemerintahan, dan bentuk pemerintahannya. Nah, anak Umi bisa dilihat perbedaannya ya nak. Kalau dia bentuk negara, yaitu pengelompokan negara berdasarkan kriteria distribusi kekuasaan secara resmi antar bagian tingkat pemerintah dalam suatu negara. Sedangkan bentuk pemerintah atau sistem pemerintahannya adalah pengelompokan negara berdasarkan pengisian jabatan kepala negaranya.
Selanjutnya, apa itu bentuk pemerintahan? Adalah pengelompokan negara berdasarkan letak kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Nah, sekarang kita akan membagi sistem pemerintahan, bentuk pemerintahan, dan juga bentuk negara. Sistem pemerintahan dibagi menjadi 1. Presidensial dan parlementer. Presidensial artinya kepala negara dan kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang presiden. Nah, kalau parlementer, kepala negara adalah seorang raja dan ratu, sedangkan kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kemudian bentuk pemerintahan dibagi dua juga ya nak, ada yang berbentuk republik dan ada yang berbentuk monarki. Republik artinya pemerintahan itu atau kepala negaranya dipilih oleh rakyat. Sedangkan monarki artinya adalah suatu bentuk pemerintahan yang berupa kerajaan yang turun-temurun ya nak. Nah, kemudian bentuk negara. Bentuk negara dibagi dua juga nak. Ada negara kesatuan, ada negara serikat atau federasi. Negara kesatuan adalah negara yang berdaulat yang pemerintah pusat yang menjalankan kekuasaannya. Nah, kalau negara serikat atau federasi adalah bentuk negara yang memiliki bagian-bagian negara di dalam suatu negara. Dan setiap negara bagian itu mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahannya. Sebagai contoh negara kita ya nak, Indonesia. Indonesia itu memiliki sistem pemerintahan presidensial di mana kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah presiden. Dan bentuk pemerintahan kita adalah republik. Bentuk negara kita adalah negara kesatuan. Nah, contoh lainnya Naomi bisa memperhatikan bukunya ya nak yang di halaman 56. Nah, di situ ada 10 negara anggota ASEAN dengan bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahannya yang berbeda-beda ya nak. Nah, anak Naomi semua, sampai di sini dulu ya nak pembelajaran IPS kita untuk hari ini. Kita lanjutkan lagi nanti di hari Rabu depan. Oke Naomi catat yang rapi tentang pengertiannya tadi ya nak. Yang untuk halaman 56 tidak usah dicatat ya nak. Naomi perhatikan saja. Jika ada yang tidak paham atau tidak dimengerti, boleh tanyakan ke Umi ya nak. Naomi semangat juga belajarnya ya nak, dan terus jaga kesehatannya. Ini akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.